Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, Jemaat GBI Ketapang Utara terkasih. Kita masuk ke hari ketiga di doa 10 hari. Kita mau ambil sikap, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah, kita mau memuji Dia, menyembah Dia, kita mau mendengarkan firman Dia nanti. Mari sebelum kita menyembah, kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Di doa 10 hari yang ketiga ya Tuhan, kami masih ada di sini, kami dapat beribadah lagi ya Tuhan. Di doa 10 hari ini Kau berkati ya Tuhan ibadah hari ketiga ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya, supaya tidak ada kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau mengangkat pujian, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita, kita mau angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karena Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau katakan sekali lagi. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu akan serta kami. Kami mengucap syukur, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Kita mau katakan, kita mau katakan lirik ini dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita mau memuji Dia lebih lagi. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Yuk. Kita mau terima sukacita surga. Amin.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Dapat pastikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau ada dalam hati. Kita katakan dengan iman, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan sekali lega dengan iman. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yo. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mau mengajak saudara semua untuk mengambil sikap. Kita mau menyembah Dia, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita mau sama-sama katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah ku berhadapan dengan-Mu, wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita mau sama-sama katakan dengan iman, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kita mau katakan lebih lagi dari hati kita, kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kalau kami masih bisa mengikuti ibadah doa malam 10 hari. Biar Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, itu boleh menjadi suatu pegangan, itu boleh menjadi suatu pedoman. Kami boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membebaskan Roh-Mu yang kudus, beracara, berkarya di tengah-tengah kami. Kami buka telinga hati dan pikiran kami untuk menyambut setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom jemaat Victorious Community. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, semuanya dalam keadaan yang luar biasa, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Sungguh saya bersyukur kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini. Boleh saya melihat setiap tangan-tangan yang masih excited, yang masih setia mengikuti ibadah ini? Ya, luar biasa. Kita mau kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita pada malam hari ini. Haleluya. Dan pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sekarang di hari yang keberapa? Ingat? Di hari yang ketiga, betul banget. Di hari yang ketiga dengan tema kita adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Ini diambil dari buah roh ya. Tema kita selama doa 10 hari ini adalah tentang buah roh. Kalau 2 hari yang lalu jemaat sudah mendengarkan tentang kasih, sudah mendengarkan tentang sukacita. Pada malam hari ini bersama-sama kita mau belajar tentang damai sejahtera. Kita mau buka Alkitab kita. Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini diambil dari terjemahan baru. Mari kita buka, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, pada saat dia bangkit, ini flashback dulu ya. Flashback dulu ke belakang, Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sambil menunggu menjelang kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafasnya yang artinya adalah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya sambil berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus kembali ke pangkuan Allah Bapa, Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan sesuatu hal yang baik. Tuhan Yesus mempersiapkan pribadi yang baik, Tuhan Yesus mempersiapkan penolong yang baik bagi setiap kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Kita kenal dengan sebutan Roh Kudus, Holy Spirit. Tuhan Yesus meninggalkan Holy Spirit kepada setiap kita agar setiap kita yang masih ada di dunia ini tidak merasa kesepian karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Dan salah satu buah dari Roh Kudusnya itu adalah damai sejahtera. Yesus memberikan warisan damai sejahtera sebagai bekal kita menjalani hidup di dunia ini. Why? Kenapa Yesus harus memberikan warisan damai sejahtera sebagai bekal kita menjalani hidup di dunia ini? Karena Yesus tahu bahwa kita ini anak-anaknya yang masih hidup di dalam dunia ini penuh dengan segala keadaan yang tidak pasti. Benar ya? Belakangan ini mulai dari tahun-tahun sebelumnya deh. Jangankan tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu juga enggak lebih baik daripada tahun yang sekarang. Kita hidup dalam kekacauan, kita hidup dalam ketidakpastian, kita hidup dalam masalah, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Dan masalah itu banyak, baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi di dalam dunia ini. Tuhan Yesus tuh udah tahu bahwa dunia ini gak akan semakin baik. Bener gak? Bahkan sampai saat ini pun dunia gak semakin lebih baik. Kalau kita baru saja mendengar kabar berita tentang pemerintah mengizinkan kita sudah boleh melepas masker ya. Kita sudah boleh melepas masker di outdoor, artinya di ruangan terbuka, tapi masih ada catatannya.
Asalkan outdoor itu tidak di tengah keramaian. Kalau di dalam indoor, di dalam ruangan yang tertutup, di swalayan, di mall, kita tetap harus menggunakan masker. Itu sebenarnya adalah suatu kabar berita yang baik. Artinya pandemi ini sudah berubah menjadi endemi. Tapi setelah itu kita bersuka cita nih, kita senang nih dengar kabar itu sudah berubah. Wah, pandemi COVID-19 udah gak ada, udah berubah menjadi endemi. Tapi muncul virus-virus berikutnya, benar ya? Muncullah hepatitis misterius lah yang menyerang kepada anak-anak. Bahkan bingung, tidak ada pengobatannya. Ahli-ahli kedokteran pun bingung, muncullah virus-virus baru. Muncul lagi belakangan ini, sebenarnya virus ini dulu-dulu sudah ada, tapi belum terlalu viral. Sekarang lebih viral karena sudah banyak orang yang kena. Kalau saudara tahu mungkin itu adalah monkeypox ya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan cacar monyet. Meskipun dikatakan tidak berbahaya, meskipun dikatakan bisa ditanggulangi, meskipun dikatakan 2-4 minggu bisa sembuh sendiri, tapi tetap mengkhawatirkan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya, sesungguhnya keadaan di dunia ini gak akan pernah lebih baik. Bahkan firman Tuhan pun menuliskan bahwa keadaan di dunia ini ke depannya tidak akan menjadi lebih baik. Tapi hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita, Dia tahu keadaan di dunia ini semakin hari gak akan semakin lebih baik. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan penolong yang lain, Roh Kudus bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan kita memang luar biasa. Dia gak pernah meninggalkan setiap kita karena Tuhan tahu manusia itu memiliki kekuatan yang terbatas. Manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Gak ada tuh yang kekuatannya tuh mencapai 100% bisa menghadapi segala sesuatu tuh gak ada. Karena kita adalah manusia, kita bukan Tuhan. Artinya kita masih bisa jatuh, masih ada kedagingan, masih ada kelemahan. Sekali lagi kita patut bersyukur, Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus sebagai penolong, penolong dalam segala situasi loh. Yang artinya dia bisa menjadi penghibur, dia bisa menjadi pengajar, intinya menolong setiap kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Tuhan kita memang luar biasa. Di Yohanes 14 ayat 27 tertulis, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Tolong ditahan dulu ayatnya, jangan dihapus dulu. Perhatikan perkataan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan bagi setiap kita. Di manakah perbedaannya? Perbedaannya adalah damai yang dunia berikan bagi setiap kita yaitu suatu ketenangan di saat kita merasakan segala sesuatu berjalan dengan baik-baik aja. Wah, ini berjalan baik nih, aku tenang. Apa yang ingin aku capai, goals yang ingin aku capai, semua tercapai dengan baik. Wah, berarti aku tenang. Wah, segala hal yang aku rencanakan, resolusi di tahun 2021 semua tercapai dengan baik. Dan nanti resolusi di tahun 2022 sampai bulan Mei ini tercapai dengan baik. Hati aku tenang. Itu adalah damai yang diberikan dunia kepada setiap kita. Tapi damai yang diberikan Tuhan bagi setiap kita adalah ketenangan di mana kita masih mampu bertahan meskipun keadaan di sekitar kita yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Damai yang Tuhan Yesus berikan bagi kita sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Catat ini dengan baik. Damai dalam Yesus mampu bekerja di tengah-tengah badai.
Artinya pada saat kita mengalami goncangan, pada saat kita mengalami permasalahan yang hebat, pada saat kita mengalami suatu kesulitan yang hebat, kita tetap merasa tenang. Karena apa? Dengan bekal damainya, dengan bekal warisan damai yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Itu memampukan kita untuk kita bisa hidup dengan tenang di tengah banyaknya perubahan, godaan dan pencobaan. Inilah yang dikatakan berbeda damai yang diberikan dunia dan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Damai yang diberikan oleh dunia ketika kita set satu goals, ternyata goals itu tidak tercapai. Yang terjadi adalah apa? Kekecewaan, frustasi, kecemasan, gelisah. Aduh gimana nih, aduh harus seperti apa nih, aduh gimana nih, aku kurang begini. Kemarin aku udah bilang mau investasi sekian-sekian, ternyata investasinya seperti ini, tidak berjalan dengan baik. Damainya hilang. Tapi damai yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, itu mampu membuat kita tenang di segala situasi. Baik itu dalam keadaan yang suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun membuat kita tetap tenang. Itulah damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Damai Yesus adalah damai sejahtera. Damai yang bisa memberikan kesejahteraan secara lahir dan batin di dalam hidup kita. Itulah damai yang Tuhan Yesus wariskan bagi setiap kita. Luar biasa memang, susah loh mencari kedamaian seperti itu. Apalagi kita ini masih manusia, kita masih hidup dalam kedagingan. Saya yakin dan percaya, mungkin ada beberapa di antara kita termasuk saya pribadi. Pada saat kita mengalami suatu goncangan yang luar biasa, kita menghadapi satu masalah yang luar biasa, kita menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, kita stres berat. Kita khawatir. Aduh besok gimana nih, ada jatuh tempo nih, mesti bayar supplier nih. Aduh besok gimana nih, lusa ada jatuh tempo nih, giro nih, tapi rekening masih kosong. Aduh besok bagaimana nih, harus kembali ke dokter nih. Dokter bilang harus seperti ini nih. Dokter bilang penyakit aku kemungkinan besar hanya 50% kesembuhannya. Bagaimana ini, bagaimana ini. Saat segala keadaan tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita panik. Kita stres, kita depresi, kita frustasi. Oleh karena itu kita butuh yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai yang bisa memberikan ketenangan bagi setiap kita secara lahir dan batin. Dan yang luar biasanya damai itu bisa memberikan ketenangan dalam segala situasi. Saya mau mengajak setiap kita pada malam hari ini, yuk kita mau ambil damai sejahtera itu. Kita mau raih damai sejahtera itu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tadi Tuhan Yesus sudah bilang, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ayo mari kita sambut damai sejahtera itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus kepada kita? Bagaimana caranya kita bisa menggapai damai sejahtera itu? Yuk kita mau catat sama-sama. Yang pertama, baca bareng-bareng yuk. Percayalah dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Yang artinya kita mengenal dan juga melekat kepada Tuhan, si pemberi damai, si pembawa damai, si pemberi segalanya dalam hidup kita. Cara kita bisa meraih damai sejahtera yang diwariskan Yesus kepada kita, yang pertama adalah percayalah dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara mengenal dan melekat kepada Tuhan. Ada ayatnya di Yesaya 26 ayat 3-4. Mungkin ini tidak sama dengan isi Alkitab di rumah saudara karena saya pakai versi BIMK yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini. Kita baca bareng-bareng.
Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. Kita mengenal, kita melekat kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Dengan kita mempercayakan hidup kita kepada suatu pribadi yang maha kasih dan maha segalanya, kita akan yakin bahwa hidup kita akan selalu dalam genggaman tangannya. Jika kita hidup dalam genggaman tangan kasihnya, tak ada lagi yang harus kita khawatirkan. Walau dalam keadaan apapun, kita beserta Dia yang akan menjadi pelindung dan penolong bagi setiap kita. Kita harus melekat kepada Tuhan, si pembawa damai. Agar apa? Agar setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh gak khawatir lagi. Karena kita mengenal, karena kita melekat kepada si pembawa damai. Karena kita melekat kepada Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahteranya bagi setiap kita. Mari kita mau percaya, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengenal, kita mau melekat. Kalau tadi di awal saya sempat singgung keadaan dunia ini gak akan menjadi lebih baik. Jadi saya sebagai orang tua ya, di grup sekolah itu pasti ada grup orang tua bersama dengan guru. Tapi kami juga bikin grup yang isinya orang tua semua gitu, di mana di situ kita membahas tentang pelajaran, kita membahas tentang program sekolah, kita membahas tentang kegiatan, saling memberikan informasi A, B, C, dan D. Tapi belakangan semenjak ada pandemi, semenjak COVID-19 merebak di seluruh dunia, isi grupnya bertambah dengan berita-berita yang seperti itu. Berita tentang wah COVID di sini sudah mencapai berapa ratus ribu, di negara ini sudah mencapai berapa ratus ribu, di sini berapa orang yang meninggal, berapa orang yang lewat, mulai dari beta, delta, alfa, semuanya. Segala jenis berita-berita ada. Bahkan setelah itu muncul lagi virus tentang virus apalah, monkeypox lah, tentang hepatitis lah. Karena terlalu sering membaca grup, membaca berita yang di-sharingkan satu sama lain, kekhawatiran itu muncul. Setelah muncul membuat kita stres karena kita overthinking. Aduh bagaimana ya, aduh anak-anak ke sekolah gimana ya, aduh anak-anak kalau ketemu teman-temannya gimana ya, anak-anak kalau jalan ke mall gimana ya, kita kalau misalkan lagi keluar ke tempat yang ramai gimana ya. Waduh kita gak bisa dong liburan, kita gak bisa dong ke tempat wisata. Ketakutan mulai menghantui kita. Why? Karena setiap hari kita hanya membaca tentang berita-berita itu. Tapi saya mau menghimbau jemaat Tuhan yang di sini, kita juga harus smart. Jangan setiap berita yang di-share, kita langsung buru-buru forward, kita langsung buru-buru ketakutan. Kita cari dulu itu informasinya valid apa enggak, itu hoax atau bukan. Karena belakangan ini juga muncul banyak berita yang hoax. Sebenarnya berita itu enggak ada, tapi orang menambah-nambahkan supaya apa? Supaya beritanya tuh viral, supaya terkenal dan lain sebagainya. Zaman now kan seperti itu ya. Apa yang diheboh-hebohkan belum tentu benar, viral, terkenal. Saya ini dulu kuliah lulusan ilmu komunikasi dan saya ambilnya broadcast. Kalau zaman dulu kuliah kita diajarkan bahwa setiap yang namanya berita itu adalah pesan informasi berupa fakta. Nah, itulah berita. Artinya setiap apapun yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu merupakan fakta. Kita nggak boleh mengisi berita asal-asalan gitu, semau-maunya kita, sepengetahuan kita, tanpa kita cek kebenarannya, tanpa kita cek detailnya. Itu adalah berita. Tapi kebelakangan ini banyak oknum
yang menyalahgunakan itu. Banyak oknum yang cuma menggunakan opini pribadi, artinya dia menggiring opini pribadi, menjadikan itu sebagai suatu fakta. Padahal kan itu nggak boleh, karena kenapa? Itu hanya opini pribadi, belum tentu benar. Oleh karena itu saya menghimbau kepada setiap kita anak-anak Tuhan, ayo be smart juga. Kita harus cerdas juga. Jangan baru baca berita sedikit, kita langsung percaya. Karena bisa jadi itu hoax, belum tentu benar. Seperti berita yang kemarin di-share, itu ada monkeypox, katanya sudah mau masuk Indonesia, sudah sampai di salah satu pulau yang ada di Indonesia, daerah Sumatera. Ternyata setelah dicek itu adalah hoax. Kalau kita membaca berita-berita seperti itu saja, itu menambah kekhawatiran kita, menambah overthinking kita, menambah stres kita, menambah rasa ketakutan kita. Oleh karena itu, yuk kita mau percaya, kita mau mengenal, kita mau melekat kepada Tuhan. Yang dibaca jangan hanya berita. Baca berita itu bagus. Baca berita itu penting karena untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Tapi mari kita imbangi dengan membaca firman Tuhan. Coba kita cek, kita koreksi pribadi kita masing-masing. Kita lebih banyak baca gosip, kita lebih banyak baca infotainment, kita lebih banyak baca berita, atau kita lebih banyak baca firman Tuhan. Ketika hidup kita seimbang atau bahkan kita punya waktu lebih banyak baca firman Tuhan, maka kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga pada saat kita mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, kita mendengar berita-berita yang menakutkan, kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kita tidak menjadi takut, tapi kita tetap tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan menuliskan bahwa Allah selalu ada beserta dengan kita dalam setiap keadaan. Bahwa Tuhan selalu setia mengiring kepada kita sampai kesudahan zaman. Sekali lagi apapun boleh terjadi asalkan Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita imbangi kehidupan kita dengan baca firman Tuhan, kita tidak mudah kehilangan damai sejahtera. Kita tidak mudah kena rasa takut, kena rasa khawatir. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan membaca firman Tuhan. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita bisa meraih damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus kepada kita? Dengan cara berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Ada ayatnya di Ayub 22 ayat 21. Kembali saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini. Nah, Ayub, berdamailah dengan Tuhan supaya engkau mendapat ketentraman. Kalau itu kau lakukan, pasti engkau mendapat keuntungan. Yang artinya berdamai dengan Tuhan ini adalah yang tadinya kita hidupnya menjauh dari Tuhan, ayo seperti tadi di cara yang pertama kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya jangan menjauhkan diri kita dari pribadinya Tuhan. Jangan merasa keadaan di sekitar kita baik-baik aja membuat kita gak butuh Tuhan. Pada saat keadaan di sekitar kita baik-baik aja memang kita pasti akan merasa oh aman, oh tenang, oh semua terkendali, tabungan aman, deposito aman, badan sehat, asuransi punya, wah tenang, damai nih hidupnya, tidak butuh Tuhan, menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan sikap kita yang seperti ini. Dalam segala situasi, kita dalam keadaan sukses, gagal, sakit, sehat, kita jangan menjauh dari Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Ayub 22 ayat 21 tadi berkata, nah Ayub berdamailah dengan Tuhan supaya engkau mendapat
ketentraman. Ingat ya, mendapat ketentraman. Seperti tadi yang sudah dibahas, karena damai yang Tuhan berikan bagi setiap kita mampu membuat hidup kita tenang dalam segala situasi, termasuk dalam goncangan, godaan, dan juga keterpurukan. Jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri kita dari pribadinya Tuhan. Selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita kan gak tahu loh. Hari ini mungkin kita aman, besok gak tahu. Hari ini kita mungkin untung, tapi besok mungkin Tuhan izinkan kita rugi. Jangan pada saat untung kita merasa kita tenang, kita happy. Tapi pada saat kita merasa rugi, kita merasa frustasi. Tapi ketika kita berdamai dengan Tuhan, ketika kita tidak menjauh dari Tuhan, mau untung, mau rugi, saya tetap tenang. Mau untung ataupun rugi, saya tetap damai. Saya tetap merasakan sejahtera. Saya enggak mengeluh, saya enggak mengumpat, saya enggak maki-maki orang, saya enggak emosi, saya enggak temperamen. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dari Tuhan. Kita belajar dari kisahnya Saul dan Daud. Kita tahu di suatu hari Roh Allah undur daripada Saul. Bisa baca kisahnya ya, itu ada di Perjanjian Lama. Di Mazmur ketika Roh Allah undur dari Saul. Apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan Saul? Apakah kehidupan dia baik-baik aja? No. Padahal Saul itu adalah seorang raja. Dia punya tahta, dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya segalanya. Tapi ketika Roh Allah undur daripada dia, hidup dia tidak baik-baik aja. Dia gelisah, dia penuh kekhawatiran. Pada saat musuh menyerang, banyak tentaranya yang gugur. Dia ketakutan, dia khawatir, dia stres, dia frustasi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memanggil Daud untuk menaikkan puji-pujian. Kenapa? Karena hati dia gak sejahtera. Dia bingung dia harus berbuat apa. Dia seperti orang yang manifestasi. Hidupnya kacau balau. Ketika Roh Allah undur daripada dia. Tapi kita lihat kehidupan Daud. Kehidupan Daud kalau kita baca di kitab Mazmur tidak selalu dalam keadaan baik-baik aja. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Terkadang hidup dia berkenan, terkadang dia jatuh di dalam dosa. Tapi hal yang luar biasa. Roh Allah ada dalam hidup dia. Roh Allah ada dalam kehidupan dia. Sehingga dalam segala situasi, dalam keadaan apapun, Daud tetap punya semangat untuk memuji, menyembah Tuhan. Ketika dia kalah, dia berseru kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dia ditegur, dia mengakui kesalahannya. Dia tidak sok berkuasa mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia hebat. Dia tidak merasa hidup dia lebih hebat daripada Tuhan, tapi dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Secara manusia, mengakui kesalahan itu adalah hal yang susah. Karena manusia itu punya gengsi tinggi, apalagi dia seorang raja. Apalagi kalau kita berpangkat tinggi. Manusia itu punya keegoisan yang super tinggi. Tapi karena Roh Allah yang bekerja, karena Roh Allah yang menasehati, karena Roh Allah yang mengajar, membuat kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Itulah Daud. Roh Allah tinggal dalam hidup dia. Sehingga dalam segala situasi dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia kalah perang, dia kehilangan segalanya,
tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak mengumpat kepada Tuhan, tapi justru dia berseru, Tuhan tolong hambamu ini, Tuhan biarlah jiwaku ini terus memuji-muji Tuhan. Itulah yang membedakan ketika roh Allah ada bersama dengan kita dan ketika roh Allah undur daripada kita. Kita lihat kehidupan Saul dan Daud. Kita waktu sekolah minggu ya, bahkan sekarang pun kita masih suka menyanyikan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ketika Daud menari untuk Tuhan, belum tentu itu pada saat Daud menang loh. Belum tentu pada saat Daud mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, enggak. Bisa jadi pada saat dia kalah, bisa jadi pada saat dia rugi, bisa jadi pada saat dia melakukan dosa, dia ditegur, dia tetap menari untuk Tuhan. Dia bersorak untuk Tuhan. Oleh karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan roh Allah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita, itu undur dari hidup kita. Hati-hati, itu bisa berbahaya buat hidup kita. Jangan seperti Saul, tapi kita mau seperti Daud. Sehingga pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami goncangan, kita mengalami pencobaan, kita tetap bisa bersorak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Pada saat kita rugi, kita tetap bilang haleluya, God is good all the time. Pada saat kita mengalami masalah yang besar, pada saat kita ditipu, pada saat uang kita dibawa kabur, pada saat investasi kita gagal, pada saat kita merasa penyakit kita belum sembuh-sembuh, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita bisa menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Kita tetap bisa bersorak untuk Tuhan, seperti Daud bersorak untuk Tuhan, seperti Daud menari untuk Tuhan. Oleh karena itu, berdamailah dengan Allah. Jangan menjauhkan diri kita dari Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa meraih damai sejahtera yang diwariskan Yesus kepada kita? Yaitu dalam segala hal, berdoalah dengan mengucap syukur. Dalam segala hal, berdoalah dengan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam segala hal berdoalah dengan mengucap syukur. Artinya di sini kita diajarkan untuk tidak bersungut-sungut. Kita diajarkan untuk tidak mengeluh. Bagaimana sih caranya supaya hidup kita damai? Bagaimana sih caranya supaya kita merasakan kebahagiaan? Yaitu dengan mengucap syukur atas segala keadaan. Mengucap syukur atas segala hal. Apapun yang terjadi mengucap syukur. Sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera. Apapun kondisi kita, kita mengucap syukur. Sehingga kita tidak kehilangan semangat. Kita tetap ada damai sejahtera. Kita berdoa, kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Mungkin segala hal tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin saudara ada yang menghendaki di tahun ini harus seperti ini, harus seperti itu, harus mendapatkan ini, harus mendapatkan itu. Tapi ternyata hal yang kita inginkan, yang kita rencanakan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tetap mengucap syukur. Dengan kita tetap mengucap syukur, kita mendapatkan kedamaian. Dengan kita mengucap syukur, kita mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang di sini mau hidupnya bahagia?
Saya juga mau bahagia. Firman Tuhan mengajarkan dengan mudah. Bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan kebahagiaan itu? Bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan kedamaian itu? Dengan berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya kehilangan orang yang paling saya kasihi di tahun ini. Salah satu orang yang paling saya kasihi di tahun ini. Nggak ada yang tahu, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Mami saya berpulang ke rumah Tuhan tepat 1 hari sebelum malam Sintia. Kami Chinese, kami merayakan Sintia, dan saya orang Hakka, saya orang Ke. Jadi sebelum Samsip Puam, kalau kata orang Ke, sebelum Sacap Me, sebelum malam Sintia, tepat di hari Minggu tanggal 30 Januari, mami saya dipanggil Tuhan. Sakit? Enggak. Sempat masuk rumah sakit? Enggak. Ada clue? Sama sekali enggak. Di jam 9 pagi, saya ada pelayanan ibadah anak di tempat ini jam 10. Saya berangkat dari rumah itu jam 9. Di jam 9 saya masih bertemu dengan mami saya. Saya masih bilang saya mau ke gereja, bla 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 dan lain sebagainya. Seperti biasalah hanya pamitan berangkat ke gereja. Nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan, nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan sama sekali. Tapi di jam 10:35 saya ditelepon anak saya di rumah. Dia nangis-nangis, dia bilang dia bangunin nai-nainya nggak bangun-bangun. Saya yang ada di gereja lagi pelayanan, saya langsung pulang. Kebetulan jarak rumah sama gereja itu nggak jauh, nggak nyampe 2 menit lah udah nyampe naik motor gitu. Saya pulang, saya tanya kronologinya seperti apa ke anak saya cuma jawab, Nai-Nai lagi tidur. Setelah tidur dibangunin gak bangun, udah begitu doang. Secara manusia, saya pengen banget gitu tanya sama Tuhan. Setidaknya titip pesen kek, ngomong dulu kek, apa kek, kasih tahu dulu kek. Kayaknya ada tanda-tanda nih, tapi itu gak mungkin ya. Karena itulah Tuhan, kita manusia, kita nggak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Berlarut-larut, berbulan-bulan, tidak terasa ini sudah sampai bulan Mei. Masih merasa kehilangan? Sangat. Saya masih belum melupakan kejadian itu karena itu benar-benar terjadi di depan mata saya. Sampai suami saya pun bilang, karena saya suka bertanya gitu loh, kenapa sih gitu, kenapa sih nggak kasih tanda, kenapa sih nggak ada clue, kenapa sih nggak ada kisi-kisi, kalau anak ujian mau PAT aja ada kisi-kisinya, ada clue-nya, ini nggak ada sama sekali. Suami saya sampai bilang, udahlah, saat ini mungkin kita gagal mengerti katanya. Yang penting jangan sampai kita gagal percaya. Yes. Jangan sampai kita gagal percaya. Kita gagal mengerti itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang rancangan Tuhan itu nggak bisa kita tebak. Otak kita itu terbatas. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita tetap terbatas. Kita nggak bisa menggapai apa rencana Tuhan. Tapi kita mau percaya apa yang Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Saya boleh gagal mengerti, tapi sampai kapanpun saya nggak mau gagal percaya. Saya mau tetap mengucap syukur supaya apa? Supaya damai sejahtera yang Tuhan Yesus wariskan buat saya, itu nggak pergi dari hidup saya. Itu nggak membuat saya jauh dari Tuhan, nggak membuat saya menyalahkan Tuhan, nggak. No, tidak pernah sama sekali saya menyalahkan Tuhan. Saya percaya mami saya sudah ada bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang berkata, saya mempercayai firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus melakukan kebaikan buat keluarga kami.
Meskipun secara manusia kami kehilangan, tapi kami harus percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Dalam segala keadaan, berdoalah dan mengucap syukur. Sedih gak? Sedih. Ketika saya sedih, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukan saya mau bersungut-sungut, tapi terkadang saya kangen sama mami saya. Tapi saya tetap mengucap syukur. Hati saya kembali tenang. Damai sejahtera itu tetap ada. Saya tetap tenang. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa meraih damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus kepada kita? Yang keempat, melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Yang keempat adalah melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan maksudnya adalah Tuhan menghendaki setiap kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi dosa. Semua manusia bisa berdosa, semua manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi setelah jatuh jangan hidup di dalam dosa. Kita mau bangkit. Kita mau melangkahkan kaki kita ke arah yang berlawanan. Jangan menuju ke dosa, tapi kita harus menjauhi dosa. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan memanipulasi kata damai untuk kita membenarkan dosa kita. Saya ambil contoh seperti ini. Tuhan kan bilang, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Artinya dalam segala keadaan aku harus tenang. Betul, dalam segala keadaan harus tenang. Tapi hati-hati jangan memanipulasi perkataan tenang itu. Dengan cara apa? Ketika kita menyakiti orang, ketika kita menipu orang, ketika kita berdosa sama orang, hidup kita tenang. Itu yang salah. Saya punya hutang nih sama si A. Dia nyari-nyari terus, misalkan si A blok aja nomornya, ganti aja nomornya supaya dia gak bisa tagih hutang saya lagi. Udah saya harus tenang karena Tuhan mengajarkan saya tenang. No, salah besar. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ingat, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita itu berbeda dengan dunia. Jangan merasa hidup kita tenang ketika kita melakukan dosa. Itu adalah damai yang diberikan oleh dunia, bukan damai sejati yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Damai yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita adalah kita harus merasa bersalah justru ketika kita menyakiti orang. Saya ambil contoh begini, misalkan kemarin saya ada pergi jalan-jalan gitu sama suami dan anak-anak, kerja sekaligus holiday. Perjalanan itu rame gitu, jadi pada saat kami menuju Malang ya, dari Malang menuju Jogja itu perjalanannya jauh ya, 6 jam. Dan kami berangkatnya malam karena memang ada satu dan lain hal. Kami berangkat dari Batu Malang jam 8, kami sampai Jogja itu jam 3 pagi. Di perjalanan itu saya berdoanya begini, semoga tolnya terang, jalan tol ya. Karena kalau sepanjang kita jalan tol di Trans Jawa itu, misalnya dari Surabaya sampai Jakarta, itu terangnya hanya di pintu-pintu tol atau rest area. Di jalan-jalan yang lain tuh gelap banget gitu. Jadi harus mengandalkan mobil orang-orang yang lewat sama mobil lampu mobil kita sendiri gitu. Saya berdoanya semoga perjalanan dari Batu Malang sampai Jogja lampunya terang gitu, maksudnya jalan tolnya terang. Puji Tuhan benar, karena saya kan belum pernah. Saya belum pernah, baru itu pertama kali perjalanan dari Batu Malang menuju Jogja gitu kan. Kenapa bisa terang? Karena
sepanjang jalan tol itu di sisi kanan kiri kita itu ternyata banyak rumah penduduk gitu. Jadi rumah penduduk itu lampu-lampu rumahnya membantu penerangan perjalanan kita. Tapi ternyata perjalanan kita itu nggak selancar itu. Di perjalanan udah masuk menuju Jogja itu kita masuk tol apa saya lupa gitu ya. Boyolali kah gitu kan. Ada tol di situ, kita masuk udah mau menuju Solo, Jogja gitu kan. Kita ketemu sama mobil travel, kita ketemu sama bus-bus. Ya mungkin supir travel, supir busnya juga udah capek ya. Perjalanan jauh tuh jadi agak ugal-ugalan gitu. Agak ugal-ugalan tuh sehingga kayaknya mungkin suami saya kan memang nyetir capek kan. Nyetir capek jauh sendiri gak bisa gantian sama saya gitu kan. Jadi tuh sempat yang kayaknya emosi gitu, emosi tapi nggak mengeluarkan perkataan kasar, nggak mengeluarkan perkataan kotor, nggak, cuma emosi, gitu, pencet-pencet klakson, andalan dia klakson gitu, makanya mobil dia tuh klaksonnya dia ganti gitu, demi untuk klaksonin orang yang ugal-ugalan gitu. Dia klakson kencang banget, gitu, gitu kencang banget gitu, untuk mengusir, bukan mengusir, maksudnya memberikan peringatan kepada bus yang ugal-ugalan. Karena kalau orang ugal-ugalan di jalan, selain membahayakan diri dia sendiri juga membahayakan pengendara lain. Jadi kita anak-anak Tuhan, please jangan ugal-ugalan di jalan. Jangan cari ribut di jalan, kita cari aman, safety buat diri kita dan juga untuk pengendara lain. Nah pada saat kalau begitu-gitu emosi dan segala macam, udah gitu kan. Saya cuma bisa udah gitu kan, udah sepanjang perjalanan gitu apa segala macam. Tiba-tiba suami saya ngomong gitu, aku memang emosi tadi katanya, tapi seharusnya mungkinnya aku nggak perlu seemosi itu kali ya, aku nggak perlu semarah itu kali ya. Nah that's it, itulah yang saya maksud. Kita tidak merasa tenang ketika kita melakukan suatu kesalahan. Itu artinya Roh Kudus sedang mengingatkan kepada kita, ayo sabar, ayo punya roh lemah lembut. Seperti itu. Karena Tuhan tuh gak pengen kita hidupnya damai dengan dosa, tenang dengan dosa, tenang dengan kesalahan. Tapi ketika kita merasa bersalah, justru hidup kita tuh merasa, aduh gak enak nih. Sampai akhirnya kita jadi sharing, iya ya kenapa ya kadang kita kalau habis marah-marah sama orang kok kayaknya hati kita gak enak ya. Kita merasa ya ilah kenapa nih mulut tadi marah-marah sama orang gitu. Ya itulah, itu artinya Roh Kudus mengingatkan kepada setiap kita. Roh Kudus itu gak suka kita berbuat dosa. Oleh karena itu jangan memanipulasi kata tenang, jangan memanipulasi kata damai untuk membenarkan kesalahan kita. Itu bahaya. Tuhan ngajarin saya tenang, Tuhan suruh saya calm, Tuhan suruh saya cooling down. Jadi kalau misalkan saya berbuat salah sama orang, udah saya gak usah takut dah. Tenang aja, tenang. Wajar kok saya marah-marah, wajar. No, tidak seperti itu. Ketika kita punya tanggung jawab sama orang, contoh kita berhutang sama orang, atau kita berhutang apalah, apapun lah, supplier, entah customer, entah kartu kredit dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kita belum bisa bayar. Mungkin karena terkena pandemi, usaha kita nggak baik, usaha kita nggak lancar, membuat kita tuh bayarnya tuh agak tersendat-sendat. Yang penting jangan lari dari tanggung jawab. Kita harus punya rasa, aduh Tuhan, harusnya saya nggak boleh begini Tuhan. Harusnya saya nggak boleh merugikan orang lain. Harusnya saya nggak boleh bersikap seperti itu. Saya mau selesaikan ini Tuhan. Saya mau bertanggung jawab Tuhan. Supaya hidup saya tenang. Saya nggak boleh menyakiti orang. Saya nggak boleh merugikan orang. Supaya hidup saya tenang. Tolong saya Tuhan. Jangan karena dosa kita membuat roh Allah undur daripada kita. Sebenarnya firman Tuhan bilang loh, telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjauhkan kita daripada Tuhan adalah apa? Dosa kita. Oleh karena itu,
Mari kita melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Ingat, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya damai itu tinggal di dalam manusia, tinggal di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang berkenan kepadanya itu manusia yang seperti apa sih? Manusia yang menjauhi dosa, yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan diri kita dari dosa, dekatkan diri kita dengan kebenaran. Supaya apa? Supaya damai itu boleh tinggal dalam hidup kita. Supaya kita bisa tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak berkenan. Ingat sekali lagi, hati-hati. Jangan memanipulasi kata damai untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Tuhan tidak berkenan. Bukan damai itu yang Tuhan inginkan. Damai sejati yang Tuhan Yesus berikan tuh bukan seperti itu. Hati-hati. Setelah kita berhasil meraih kedamaian itu, waspada dengan si pencuri damai. Siapakah pencuri damai itu? Iblis. Iblis pasti akan memanfaatkan segala situasi untuk mencuri damai yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Oleh karena itu 4 tips yang tadi jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita lengah, iblis akan mencuri itu daripada kita. Kalau kita lengah, kita lebih suka baca gosip, kita lebih suka baca berita hoax, kita malas baca firman Tuhan. Isi otak dan pikiran kita hanyalah tentang ketakutan, kekhawatiran. Hanya tentang negatif vibes, hanya tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang mampu membuat kita jatuh, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, ketakutan. Jangan pernah buka celah. Lakukan 4 hal yang tadi. Karena kita mewaspadai si iblis selalu memanfaatkan situasi untuk mencuri damai itu daripada kita. Banyak tipu muslihat iblis. Iblis itu bukan yang tiba-tiba muncul. Si iblis itu bukan tiba-tiba muncul, bah, aku si iblis mau curi damai. Enggak, iblis tuh enggak seperti itu. Tapi dia menggunakan berbagai cara. Dia menggunakan tipu muslihatnya dengan memberikan apa? Pikiran-pikiran negatif kepada kita. Pada saat kita mengalami hal yang gak baik, yang gak sesuai dengan keinginan kita, di luar kemampuan kita, si iblis akan membisikkan kata-kata khawatir. Si iblis akan membisikkan kata-kata yang menakut-nakuti kita. Tuh kan, apa saya bilang? Kamu tuh gak mampu, kamu tuh bukan apa-apa. Kamu tuh, beginilah, pokoknya begitulah. Kamu tuh gak bisa. Iblis akan berusaha untuk membuat kita stres dan depresi. Hati-hati. Kita harus mewaspadai si iblis yang kapan saja dalam segala situasi, dalam segala keadaan bisa mencuri damai itu daripada kita. Jangan sampai lengah. Lakukan 4 hal itu dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita yang berbeda dengan dunia itu boleh terus tinggal dalam kehidupan kita. Siapa yang di sini mau merasakan kedamaian? Damai yang sejati loh. Artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, entar kamu untung, entar kamu rugi, entar kamu sakit, entar kamu sehat. Kamu tetap merasakan ketenangan, kamu tetap merasakan damai sejahtera. Mintalah dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan, taruh dalam hati kita. Setelah kita mendapatkan damai itu, mari kita berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ajarkan juga kepada mereka. Kita berikan juga kepada mereka.
Tuhan juga meminta kepada setiap kita untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada di dalam Matius 5, menjadi pembawa damai di sekeliling kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita berita-berita hoax. Jangan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita info-info gosip. Tapi bagikan kepada orang-orang sekitar kita tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, tentang kesaksian hidup kita yang sudah ditolong Tuhan. Supaya mereka pun boleh bangkit. Supaya roh yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka juga boleh kembali menyala. Dan hidup mereka boleh kembali merasakan damai sejahtera daripada Allah. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami bagaimana cara kami untuk bisa meraih damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah wariskan kepada setiap kami. Biar kami juga boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami ke depannya kami tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. Apapun boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi, tapi kami boleh percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Hidup kami tetap tenang, hidup kami dengan damai karena kami percaya firman-Mu mengatakan Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Firman-Mu menjanjikan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus yang telah bekerja di tengah-tengah kami. Biar roh itu boleh terus tinggal dalam hati kami, boleh terus tinggal dalam hidup kami, sehingga hidup kami juga boleh terus menghasilkan buah, dan buah itu boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online 210 hari ini ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami ingin bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Pertama, kami ingin bersatu hati Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin dan sertai bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar kiranya bangsa dan negara ini dipenuhi oleh damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para presiden, wakil presiden, gubernur, lurah dan pemerintah negara lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menyertai, Tuhan juga yang memberikan hikmat marifat bagi para pemerintah negara kami agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik ya Tuhan, agar apapun juga yang sedang dirundingkan dan direncanakan oleh pemerintah negara ini, itulah yang terbaik bagi kepentingan dari rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan juga yang pulihkan bangsa dan negara ini, agar kiranya COVID-19 ini bisa segera hilang ya Tuhan dari bangsa dan negara ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami GBI Ketapang Utara ya Tuhan, biarlah kiranya gereja ini bisa semakin lebih lagi di dalam memuliakan nama-Mu, biarlah gereja ini bisa berguna lebih lagi di dalam memberitakan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemberian gereja kami GBI Ketapang Utara ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan, Engkau juga yang cukupkan di waktu yang tepat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap ibadah-ibadah di GBI Ketapang Utara ini ya Tuhan, mulai dari umum, Victorious Kids, Salt, Komsel dan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap ibadah di gereja kami ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah kiranya ibadah-ibadah yang ada ini bisa menjadi berkat bagi banyak jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, doa kami telah selesai Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu
dekat denganmu.